Dahulu kala, tanah luas yang bernama Hindustan, yang kini kita kenal sebagai India, hidup dalam perbedaan yang sangat tajam. Ada golongan yang dianggap seperti dewa, ada pula yang dianggap rendah sekali, bahkan tak boleh berjalan di jalan yang sama, tak boleh minum air dari sumur yang sama. Kemudian datanglah umat Islam ke negeri ini. Mereka datang bukan dengan niat merampas harta, bukan pula untuk menghapus budaya yang sudah ada. Mereka membawa ajaran yang disebut rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau, wahai Nabi, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Mereka membawa pesan kesetaraan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di hadapan Allah yang Maha Agung, tak ada bedanya raja dan rakyat, kaya dan miskin, kasta tinggi dan rendah. Semua manusia sama, hanya ketakwaan dan perbuatan baiklah yang membedakan derajat seseorang. Mulai dari masa Kesultanan Delhi hingga kejayaan Kekaisaran Mughal, selama hampir 800 tahun, tanah ini dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam. 8 abad kejayaan dan keadilan. Selama masa berkuasa itu, tidak ada paksaan agama sedikit pun. Umat Hindu, Buddha, dan pemeluk keyakinan lain hidup dengan aman dan damai. Mereka bebas beribadah di tempat sucinya masing-masing. Bahkan banyak tokoh dari mereka yang diangkat menjadi pejabat tinggi, penasihat raja, dan panglima perang di istana. Persatuan dan penghormatan. Raja-raja Islam menikah dengan putri bangsa setempat, melestarikan seni dan budaya lokal, membangun sekolah, rumah sakit, serta saluran air dan irigasi untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Kemakmuran yang melimpah, Hindustan menjadi salah satu negeri terkaya dan paling maju di muka bumi saat itu. Tempat berkumpulnya ilmuwan, penyair, seniman, dan pedagang dari segala penjuru dunia. Bangunan seperti Taj Mahal, Benteng Merah, dan Masjid Jama masih berdiri hingga kini sebagai bukti keindahan dan kebesaran peradaban itu. Tak ada yang ditindas karena keyakinannya. Semua orang merasa aman karena landasan pemerintahan adalah kasih sayang dan keadilan. Kedok yang menyamarkan niat jahat. Namun kemakmuran dan kedamaian ini justru membuat mata bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa Inggris, menjadi serakah dan tergoda. Mereka datang bukan untuk membawa kebaikan, melainkan ingin menguasai segala kekayaan dan sumber daya tanah ini demi kepentingan sendiri. Mereka memakai berbagai macam kedok atau topeng untuk menutupi niat buruknya. Kadang mengaku sebagai pedagang damai yang hanya ingin berdagang barang dengan jujur. Kadang mengaku sebagai pedagang damai yang hanya ingin berdagang barang dengan jujur. Kadang pula mereka memanfaatkan perbedaan kecil antar saudara sebangsa, lalu menanamkan kebencian. Kami datang untuk membantumu melawan mereka, katanya. Padahal tujuan akhirnya adalah menjadikan keduanya sebagai budak. Agama, perdamaian, atau persaudaraan itu adalah topeng belaka. Di baliknya tersembunyi niat jahat, memecah belah persatuan, merampas harta benda, dan menjadikan rakyat menderita serta tertindas. Hancurnya peradaban dan penderitaan yang tertinggal. Dengan segala kelicikan dan tipu daya, akhirnya mereka berhasil menguasai tanah Hindustan. Peradaban yang damai dan bersatu itu pun runtuh perlahan. Mereka menghancurkan sistem ekonomi yang baik, membiarkan rakyat kelaparan, dan dengan sengaja menanamkan permusuhan antar sesama warga, agar mereka saling bermusuhan dan tak pernah bisa bersatu untuk melawan penjajah. Hingga kini, jejak kebencian dan perpecahan itu masih terasa. Umat Islam di sana sering ditindas, disalahkan atas segala hal, dipinggirkan, bahkan diserang. Padahal dulu merekalah saudara yang menjaga dan memakmurkan negeri ini selama berabad-abad. Padahal dulu di bawah naungan Islam tak ada satupun yang ditindas hanya karena beda keyakinan. Pelajaran untuk seluruh manusia. Kisah ini mengajarkan kita perbedaan yang sangat nyata. Islam datang dengan jati diri apa adanya. Ia mengajak manusia dengan bukti kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan, tanpa perlu menyamar, tanpa perlu memakai kedok lain. Ia benar-benar rahmat bagi siapa saja yang hidup di bawah naungannya. Sedangkan niat jahat selalu memakai kedok, entah itu berkedok agama lain, berkedok perdamaian, atau berkedok kemanusiaan. Tujuannya tetaplah satu, keuntungan diri sendiri, penguasaan, dan kesengsaraan bagi orang lain.